Shalom jemaat Tuhan dan saudaraku di mana saja Anda berada. Program Bina Iman hari ini saya berikan judul Kehidupan Doa. Terambil dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15 mengatakan, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya." Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, surat Efesus yang ditulis oleh Paulus ini adalah puncak dari kehidupan doa, di mana di dalam ayat sebelumnya dia menggambarkan bagaimana persatuan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan di dalam Efesus 3 ini dia memulai dengan yang namanya doa. Kehidupan doa yang dilakukan oleh Paulus adalah untuk kepentingan kerajaan Allah, di mana dia merindukan supaya jemaat Tuhan mengenal dia dengan benar, mengenal Tuhan secara mendalam dan memahami tentang siapa Yesus Kristus. Dan di poin yang pertama ini dalam ayat 14 dikatakan sujud kepada Bapa. Artinya bahwa posisi doa pada waktu itu adalah berdiri. Tetapi Paulus melakukan tindakan yang radikal dengan bersujud. Kata bersujud adalah merendahkan diri. Artinya dia memposisikan hidupnya sebagai hamba untuk terus mengalami Kristus. Sebelum jemaat mengalami Kristus, dia lebih dahulu harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kehidupan doa yang dilakukan Paulus harus tercermin di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Karena Tuhan rindu semua kita boleh mengalami kuasa doa. Karena di dalam doa inilah akan terjadi satu hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sibuk, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tetapi jika kita tidak meluangkan waktu di dalam berdoa, semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Kita tidak bisa mengetahui Allah dengan benar dan mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, kehidupan doa bukan sekedar berbicara mengenai bagaimana posisi, sikap berdoa, tetapi sikap hati jauh lebih penting daripada doa itu sendiri. Ketika kita memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan memiliki kerinduan untuk berdoa seperti Paulus supaya kita dapat memahami Allah dengan benar dan mengenal Tuhan secara lebih dalam. Tuhan rindu supaya semua turunan menerima namanya. Semua turunan di sorga dan di bumi berbicara mengenai keturunan malaikat. Dunia spiritual adalah malaikat dan di bumi adalah kita sebagai orang-orang percaya. Turunan bukan berbicara mengenai keluarga inti, tetapi turunan itu berbicara mengenai satu komunitas anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Berbicara mengenai satu bangsa. Tuhan rindu supaya bangsa-bangsa mengenal akan namanya. Semua turunan boleh memperoleh nama, yaitu nama Kristus. Jika nama berbicara bukan sekedar label, tetapi nama itu berbicara mengenai posisi. Bagaimana kita menerima posisi di mana Kristus ada di dalam hati kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu saudara, kalau kita benar-benar memiliki satu posisi yang benar di hadapan Tuhan, yaitu diberikan nama, suatu hari nanti ketika kita ada di dalam kehidupan doa, Tuhan akan memberikan nama baru bagi kita di surga. Nama baru yang akan membuat kita semakin mengenal siapa Bapa kita. Ketika kita mengenal Kristus dengan benar, kita juga akan mengenal Bapa. Di dalam kekekalan nanti ada satu persatuan yang luar biasa yang kita alami di kerajaan surga. Mulailah hari ini kita belajar seperti Paulus memiliki kehidupan doa yang benar supaya hidup kita menjadi berkat dan hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.